Segala berkat Tuhan dari tempat maha tinggi turun atas para kekasih-kekasihnya, saudara-saudari yang menjadi umat tebusan. Saudara, dalam Suara Gembala kali ini saya ingin ngajak saudara untuk membuka ayat firman dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, di sini dikatakan tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia yang sudah kita terima, keselamatan, ya berkat-berkat kasih karunia, kebaikan Tuhan, itu tidak habis-habisnya. Jadi kasih karunia demi kasih karunia itu harus kita terus terima dan kita bertumbuh di dalam kasih karunia itu. Ya, bukankah Tuhan Yesus itu full of grace and truth. Ya, Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Jadi saudara, biar kasih karunia Tuhan itu semakin penuh, limpah atas hidup kita. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan kata dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saudaraku, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita itu penting sekali. Saudara ingat akan kisah dari Filipus? Ketika Filipus dalam Yohanes 14 ya, dalam Yohanes 14, Filipus itu pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya dan sampai pada giliran Filipus, Tuhan berkata begini dalam Yohanes 14 ayat 7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah, pada waktu Tuhan bicara itu, murid-murid bingung dan Filipus, salah satu muridnya berkata, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Nah, kata Yesus kepadanya, ayat 9, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, melihat Tuhan Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi 3,5 tahun lamanya Filipus itu mengikut Yesus, tapi dia belum mengenal siapa Yesus itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dan pada waktu itu Bapa yang ada di dalam Yesus itu mestinya dilihat oleh murid-murid. Tetapi murid-murid belum bisa memahami akan kesatuan Yesus Sang Firman itu dengan Bapa. Nah, saudara, ini termasuk tahap-tahap pengenalan akan Tuhan Yesus. Nah, kita ini oleh Rasul Paulus dikatakan, oleh Rasul Petrus dikatakan bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Dia. Saudara, saya harus sampaikan, meskipun nilai-nilai kekristenan atau nilai-nilai Alkitabiah itu merupakan kebenaran yang bersifat universal, merupakan kebenaran yang berlaku umum. Tetapi inti dari Injil itu bukan sekedar nilai-nilai Alkitabiah. Bukan, saudara. Saudara harus mengerti ini. Injil itu adalah mengenai pribadi dari Yesus Kristus Tuhan yang harus kita kenali. Jadi kekristenan itu bukan satu daftar aturan-aturan kehidupan. Kalau kamu jadi Kristen itu kamu harus begini, harus begitu. Enggak, bukan itu. Kekristenan itu lebih daripada sekedar nilai-nilai kehidupan. Memang ada nilai-nilai kehidupan, itu ada, saudara. Tetapi kita harus
menyadari bahwa kekristenan bukan hanya itu. Tetapi kekristenan adalah pengenalan akan pribadi dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus semakin mengenal Dia secara pribadi lebih dan lebih lagi. Itulah inti dari Injil. Dia yang telah mati, disalibkan bagi kita, dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga, dan naik ke surga dan akan datang kembali. Itulah Tuhan yang kita harus kenali. Mengenalinya tentunya melalui perkataannya, melalui firman-Nya, melalui hubungan pribadi. Dalam roh dan kebenaran kita menyembah Dia. Kita semakin mengenal dan semakin mengenal. Dia yang nanti akan datang sebagai hakim segala hakim. Dan sekarang ini hari kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, saudaraku. Jadi kita harus semakin mengenal Dia. Dan saudara dan saya yang sudah menerimanya diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Kita adalah anak-anak Bapa Surgawi. Jadi kita ini adalah milik kepunyaan Dia. Ada seorang teman berkata, ini apa yang disampaikan oleh seorang motivator ini. Ada sekarang banyak motivator ya, saudaraku ya. Motivator yang banyak mengajarkan. Nah, kemudian ada seorang teman Kristen yang berkata bahwa, nah motivator ini yang diajarkan itu 70-80% itu asalnya dari Alkitab. Kalau gitu, ini apa enggak sama saja dengan Injil? Jawab saya, sama sekali tidak. Meskipun 100% sama dengan nilai-nilai Alkitabiah, tapi kalau tidak mengajarkan tentang pribadi Yesus Kristus Tuhan yang telah mati di kayu salib ganti dosa umat manusia, dan barang siapa yang menerima Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara yang percaya dan menerima pribadi, bukan sekedar ajarannya, bukan sekedar nilai-nilainya. Jadi hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus itu yang lebih penting daripada semua yang diajarkan. Yang diajarkan sangat penting, nanti itu tentunya tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Tapi yang kali ini saya ingin menekankan bahwa kekristenan bukan sekedar satu daftar peraturan kehidupan, harus begini, harus begitu, tidak. Begini yang baik, begitu yang baik, begitu yang tidak baik, bukan hanya itu. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi, sehebat apapun juga nasihat dari para motivator itu, tidak ada jeleknya, kita dengar-dengar saja, kita jadikan pembanding, tidak ada salahnya. Namun itu bukan Injil. Sebagus apapun nilai-nilai itu disampaikan, kalau tidak membawa kita mengenal akan pribadi Tuhan Yesus Kristus, itu bukan Injil, saudaraku. Kita harus tegas. Dan saya berharap saudara menangkap akan pesan singkat ini, dan saudara teguh di dalamnya. Bertumbuhlah dalam pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati.